العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. قال الشارح rahimahullah makna salah. Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang makna as-salah. As-salatu fil lughati ad-du'a. Salat dalam bahasa adalah doa. Qala ta'ala wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan berdoalah untuk mereka. Begitu maksudnya. Jadi salat bermakna ad-du'a. Sesungguhnya doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Wa asahhu ma qila fi salatillahi 'ala rasulih wa ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihi 'an Abil 'Aliyah. Qala salatullahi 'ala rasulih sana'uhu 'alaihi 'indal malaikah. Abul 'Aliyah tabi'in. Beliau mendefinisikan makna salatnya Allah kepada Rasulnya adalah sana'uhu alaihi indal malaikah, pujian Allah atas Nabi SAW di hadapan seluruh malaikat. Dan ini kebanggaan bagi para pengikut beliau, umatnya. Bagaimana sosok al-matbu' yang diikuti ini disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Wal masyhuru anna salata minal malaikati al-istighfar. Kama fil hadits sahih wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Adapun salatnya malaikat kepada kita maknanya adalah al-istighfar, permohonan ampun dari malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadits sahih, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama dia berada di majlisnya di mana dia salat padanya. Malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia." Wa minal adamiyyin at-tadarru' wad-du'a. Adapun salat atau salawat dari sesama adamiyin artinya adalah at-tadarru', menghamba dan berdoa, meminta dengan memelas. Wa alu syakhs hum man yamutuna ilaihi bisilatin wathiqatin min qarabatin wa nahwiha. Alu syakhs, keluarga seseorang, alu yang berintima, berafiliasi kepada seseorang, itu adalah yang memiliki keterkaitan hubungan kekerabatan dengannya. Wa aluhu sallallahu alaihi wasallam yuradu bihim ahyanan man harumat alaihim as-sadaqah wa hum banu Hashim wa banu al-Muttalib wa yuradu bihim ahyanan kullu man tabi'ahu ala dinihi. Penafsiran alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang dimaukan dengannya adalah keluarga beliau yang masuk keturunan Banu Hashim atau Banu al-Muttalib yang diharamkan atas mereka sedekah. Atau terkadang dimaukan dengannya siapa saja yang mengikuti beliau di atas syariat beliau. Wa aslu asal usul dari ahlun. Asalnya begitu. Ubdilatil ha hamzatan. Haknya dirubah ke hamzah, fatawalat hamzatan. Jadinya ahlun, a'lun. Kemudian ditakhfif jadinya al. Fa qulibat thaniyah minhuma alifan. Naam. Wa yusagharu ala uhailun atau uwailun. Tasghirnya uhail atau uwail. Wala yusta'malu illa fima syarufa ghaliban. Tidak digunakan kecuali untuk penggunaan disadarkan kepada sesuatu yang mulia. Fala yuqalu alul iksaf, alul iskaf, alul hajjam. Al-iskaf artinya tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu, tukang bekam. Tidak dikatakan dinisbatkan kepada al, karena penisbatannya biasanya penggunaannya secara urf ya untuk sesuatu yang bernilai. Dan dalam masalah al-hijamah atau al-iskaf, di sini bukan maknanya kemudian mencela keprofesian lah. Tapi memang keprofesian itu dia bertingkat-tingkat dalam urf manusia. Ya secara asalnya memang halal semuanya, tapi disebutkan oleh para ulama kenapa kasbul hajjam itu makruh. Ilahnya salah satunya adalah fihi dana'ah. Padanya terdapat dana'ah. Dana'ah itu ya apa ya dana'ah itu ya? Rendah apa maksudnya? Dana'ah mengibarahkannya. Ya misalkan beginilah. Kita enggak mencela profesi tertentu ya, tapi secara asal halal-halal, tapi kayaknya kok kalau dikerjakan oleh seseorang tertentu kayaknya kurang apa? Kurang etis gitulah. Ya halal pada asalnya halal. Kurang pas saja gitu loh. Fihi dana'ah. Wal muradu bis sahbi ashabuhu sallallahu alaihi wasallam
wa hum kullu man laqiyahu hala hayatihi mu'minan wa mata ala dzalik. Definisi sahabat yang dimaksudkan dengan as-sahb di situ ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Setiap yang menjumpai beliau, laqiya. Lafaz liqa berarti mencakup yang buta, yang tidak pernah melihat beliau tapi pernah bertemu. Man laqiyahu hala hayatihi mu'minan, bertemu dengan beliau di masa hidup beliau dengan syarat dia mukmin. Kalau bertemu dengan beliau tapi tidak mukmin dan baru berislam ketika setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan sahabat. Dikatakan mukhadram. Wa mata ala dzalik, syaratnya dia harus mati di atas yang demikian itu, di atas Islam. Kalau dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kemudian murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak. Nah, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka tidak tergolong sebagai sahabat. Wassalamu, kemudian makna salam. Assalam ismu masdarin min sallama tasliman alaihi. Apa makna ismu masdar? Zaki. Bukan dari masdar minggu. Hah? Ini Zaki. Dari sesuai dengan lafaz fi'il. Ahsan. Perbedaan ismu masdar dengan masdar. Ismu masdar tidak diambil dari lafaz fi'ilnya, bermakna ada yang kurang dari hurufnya. Makanya kan hurufnya sallama, masdarnya taslima. Kalau masdarnya assalam berarti dia isi masdar. Bimakna talaba lahu assalamata min kulli makruh. Makna assalam berarti kita berdoa meminta untuk beliau keselamatan dari segala yang dibenci. Wa huwa ismun min asma'ihi ta'ala. Assalam juga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu al-bara'atu wal khalas minan naqais wal 'uyub. Assalam bermakna bersih, tersucikan dari segala celah dan aib. Aw alladhi yusallimu ala ibadihi al-mu'minina fil akhirah, atau Allah dinamakan dengan assalam dikarenakan Allah menyalami hamba-hambanya yang beriman di akhirat. Wa mazidan sifatun li tasliman, masih menjelaskan matan ini. Tasliman mazida, naatnya. Wa huwa ismu maf'ul min zada al-muta'addi wa taqdir mazidan fihi. Zada mazidan. Naam. Amma ba'du fa hada i'tiqadul firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Naam. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah aqidah al-firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyam sa'ah. Beliau menjelaskan bahwa apa yang akan disusun dan disebutkan setelah ini adalah pokok-pokok dasar i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ada faedah dalam catatan kaki? Antum ada enggak faedah dari catatan kaki? Enggak ada tuh. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya terhadap Al-Wasithiyah ketika mensyarah ini kalimat ini, ulima min kalamil muallif rahimahullah annahu la yadkhul fihi man khalafahum fi tariqatihim. Kalau begitu, dari redaksi ini Al-Firqah An-Najiyah Al-Mansurah Ahli Sunnah wal Jamaah diketahui dari kalam Ibnu Taimiyah tidaklah masuk dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah mereka yang menyelisihi jalannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Fal Asy'ariyah mathalan wal Maturidiyah la yu'aduna min ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab. Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan yang sejalan dan sewarna dengan mereka tidak teranggap ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Masalah iman, masalah asma wa sifat. Naam, walaupun mereka mencocoki sebagian i'tiqad as-sunnah dalam masalah-masalah yang lainnya. Li'annahu mukhalifuna lima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi ijra'i sifatillah subhanahu wa ta'ala ala haqiqatiha. Karena mereka menyelisihi jalannya Nabi dan para sahabatnya dalam menerapkan, memuamalai sifat-sifat Allah sesuai dengan hakikatnya. Walihada yukhti'u man yaqulu inna ahla sunnah wal jamaah thalathah, salafiyun wa asy'ariyun wa maturidiyun, fahada khata'. Makanya salah, beliau sedang mengkritisi As-Safarini dalam kitabnya, Muhammad bin Ahmad As-Safarini, salah seorang fuqaha Hanabilah dari kalangan mutaakhirin, yang mendefinisikan ahli sunnah itu kepada tiga golongan, yaitu salafiyun, asy'ariyun, dan maturidiyun. Dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan kaifa yakunul jami' ahli sunnah, bagaimana bisa semuanya adalah ahli sunnah wa hum mukhtalifun, dalam keadaan mereka berselisihnya dalam pokok yang prinsipil. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, enggak ada setelah hak, pasti opsi yang lainnya adalah kesesatan. Wa kaifa yakununa ahli sunnah wa kullu wahidin minhum yuraddu 'ala al-akhar, bagaimana bisa dikatakan ahli sunnah semuanya dalam keadaan masing-masing dari mereka itu membantah yang lainnya. Membantah dalam permasalahan usuluddin dan akidah. Saling membantah dalam masalah pokok prinsip agama. Bagaimana dikatakan sama-sama ahli sunnah?
Wa hadza la yumkin, kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak mungkin illa idza amkana al-jama' baina dhiddain, kecuali apabila memungkinkan untuk menjama' antara dua yang bertolak belakang. Dan itu kan mustahil. Diam dan bergerak, gimana dijama'? Dia diam tapi bergerak. Naam, ada tidak mungkin menjama' antara dua yang tidak mungkin kan. Fa na'am. Wa illa fala syak anna ahadahum wahdahu wa sahibu sunnah. Tidak diragukan bahwasanya yang pemeluk sunnah hanya satu saja, yaitu yang mereka kembali kepada i'tiqadus salaf. Al-Asy'ariyah amil Maturidiyah am Salafiyah. Naqulu man wafaqa sunnah. Ini topiknya. Siapa yang mencocoki as-sunnah, fa huwa sahibu sunnah, maka dia adalah pengikut sunnah. Wa man khalafa sunnah falaysa sahib sunnah. Yang menyelisih sunnah, sunnah bermakna usul i'tiqad. Siapa yang menyelisih sunnah, maka dia bukan ahli sunnah. Fa nahnu naqulu as-salaf hum ahlus sunnah wal jamaah. Kita katakan salaf itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Salaf, bukan salafi. Mengatakan menisbatkan kepada salafi, akidahnya akidah khalaf. Tapi yang dimaksudkan salaf ya salaf, generasi pertama dari umat ini. Ada faedah dari Syekh Al-Utsaimin. Baik. Qala syarih rahimahullah, amma ba'du. Amma ba'du itu kalimatun yu'ta biha lidilalati ala syuru'i fil maqsud. Nah, di matan antum kan yang antum hafal enggak ada amma ba'du. Harusnya ada. Nah, amma ba'du itu adalah suatu ungkapan kalimat didatangkan untuk menunjukkan kepada permulaan terhadap maksud. Jadi dia tahwil perubahan, bahwasanya maka setelah itu amma ba'du, baru dia katakan apa yang ingin dia sampaikan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha katsiran fi na'am khutabihi wa kutubihi wa taqdiruha 'inda an-nahwiyyin mahma yakun min syai'in ba'du. Faedah nahwu. Intinya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu beliau setelah mengucapkan basmalah hamdalah, kemudian beliau sebelum mengawali pembicaraannya mengatakan amma ba'du. Makanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setelah itu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Hakadha. Wal isyaratu biqaulihi hadza ila ma tadammanahu hadzal muallaf min al-aqaid al-imaniyah allati ajmalaha fi qawli wa huwa al-iman billah. Amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyati. Hadza maksudnya isyarat kepada apa yang terkandung dalam karya tulis di matan Al-Wasithiyah ini berupa akidah-akidah keimanan yang beliau sebutkan secara global. Fa hadza i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyami sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Wa huwa disebutkan kemudian secara mujmal al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi. Begitu. Wal i'tiqadu masdar i'taqada kadza idza takhadahu aqidatan lahu bi ma'na aqada alaihi ad-dhamir wal qalb wa dana lillahi bih wa asluhu min aqdul habli thumma stu'mila fi at-tasmim wal i'tiqad al-jazim. Kenapa asal usul akidah itu adalah dari kata asal usul i'tiqad atau akidah dari kata akad, makanya dikatakan akad karena dia mengikat dengan kuat. Zaki na'asan anta? Mengikat dengan kuat. Makanya dikatakan aqdun nikah. Udah pasti sudah mengikat erat, kuat, enggak bisa dipisahkan. Membuat jelas apa yang sebelumnya haram menjadi halal. Aqdul bai', ya sudah, yang tadinya itu bukan punya antum, setelah ada akad menjadi sah kepemilikan, enggak bisa diganggu-gugat. Kuat sekali. Itu asal usulnya. Begitu pula akidah, ketika sudah diyakini, dia harus dipegang erat-erat. Al-firqah bikasril fa at-ta'ifah minan nas. Firqah artinya firqah, kelompok. Wa wasafaha ay Syekh al-Islam mensifati al-firqah di situ bi anna an-najiyah al-mansurah akhdan min qawlihi alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. At-ta'ifah al-mansurah, yang tertolong, kelompok yang senantiasa ditolong, yang selamat. Wa min qawlihi fil haditsil akhar sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqatan kulluhum fi nari ila wahidatin. Naam. Wa hiya man kana 'ala mithli ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. 73 golongan yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya di neraka kecuali satu. Apa dhabitnya yang satu yang selamat itu? Yaitu yang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Diatafkan sahabat di sini menunjukkan bahwasanya fahmu as-sahabah ini rujukan bagi kita semua. Cukup bagi kita mereka. Kita bertaklid kepada mereka, kepada pemahaman mereka. Tinggal copy dan paste saja. Wa qaulu ahli sunnati wal jamaah badal minal firqah. Badal dari firqah.
Fahada i'tiqad al-firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnah, ay ahli sunnah wal jamaah badal. Bermakna fahada i'tiqadu ahli sunnah wal jamaah, hakadha. Wal muradu bis sunnah at-tariqatu allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu qabla dhuhuril bid'ah wal maqalat. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Ahlus sunnah. Ada sunnah bermakna i'tiqad, yaitu segala jalan, metode, manhaj yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya itu berada, berpijak di atasnya sebelum nampaknya berbagai macam kebid'ahan dan maqalat. Pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, ucapan-ucapan yang menyelisih akidah. Kalau begitu, satu-satunya jalan keselamatan dan akidah yang sahih kita kembali kepada sebelum munculnya berbagai macam pemikiran Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah. Naam, kita kembali sebelum munculnya pemikiran-pemikiran tersebut. Enggak ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu di masa-masa pertama. Wal jama'atu fil asli al-qawmu al-mujtami'una wal muradu bihim huna salafu hadhihi al-ummah min as-sahabati wat tabi'in alladziina ijtama'u 'ala al-haqqi as-sarih min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Naam, jamaah yang dimaksudkan adalah al-qaum, suatu kaum yang berkumpul secara lughah ya. Naam, sebuah komunitas, paguyuban, jamaah, perkumpulan namanya, disebut jamaah. Tapi yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah di sini spesifik. Al-muradu yang dimaksudkan dengan jamaah salaf hadhil ummah, dari kalangan sahabat dan tabi'in, yang mereka itu telah bersatu padu, beristima, bersepakat di atas hak, kebenaran yang jelas dan gamblang dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Orang-orang komunitas pernah di awal-awal fitnah mengatakan gini karena alaikum bil jamaah. Jamaah maksudnya luman ba'ad BCS. Terus dia berdalil dengan atharnya Al-Auza'i, Umar bin Abdul Aziz. Kif haitsu waqafal qaum. Berhenti kamu sesuai dengan kaum itu berhenti. Padahal athar itu maksudnya kaum adalah sahabat. Dia bawa ke makna kaum adalah luman ba'ad BCS. Sadar. Al-jamaah yakni sahabah. Jalannya para sahabat. Lah ahli sunnah wal jamaah. Bukan jamaah ustaz-ustaznya, komunitasnya, syekh-syekhnya, la. Wa huwal imanu billah. Apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah disebutkan secara global, yaitu rukun iman yang 6. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Naam. Qala syarih hadhihi al umuru as-sittah hiya arkanu al iman. Fala yatimu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an 'alal wajhi sahih alladhi dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah. Tidak sempurna keimanan seseorang kecuali apabila dia beriman dengan rukun-rukun iman ini secara menyeluruh. Seperti apa konsep keimanannya? Dikait, punya konsep, punya standar. Keimanan secara menyeluruh dalam konsep dan bentuk yang benar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman jahada syai'an minha, siapa yang mengingkari salah satu darinya, au amana bihi ala ghairi hadzal wajhi faqad kafar. Siapa yang mengingkarinya, mengingkari sebagian darinya, maka dia kafir. Atau dia beriman kepada rukun-rukun iman yang 6 ini, tapi konsep dan bentuknya itu di atas bentuk dan konsep yang salah, maka dia kafir. Naam, misalkan dia beriman kepada hari akhir, tapi konsepnya tidak sesuai dengan konsep yang benar. Yang dia yakini beriman dengan hari akhir, misalkan dia yakini konsep reinkarnasinya orang-orang kafir. Naam. Atau dia meyakini konsep-konsep yang berbeda. Waqad dzukirat kulluha fi hadis Jibril al-masyhur. Konsep rukun iman ini, i'tiqad ini disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati A'rabi yas'aluhu 'anil Islam wal iman wal ihsan. Ma'ruf hadis Jibril. Faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsi ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Disebutkan kemudian rukun-rukun iman ini, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, na'am, dan takdir baik maupun buruknya, manis maupun pahitnya. Wal malaikatu jam'u malak wa asluhu ma'luk. Malaikat itu asalnya malaikat adalah jamak dari malak, mufradnya malak. Asal usulnya ma'luk, minal alukah. Wa hiya ar-risalah, artinya ar-risalah.
Ini bermakna rasul juga, risalah. Wa hum naw'un min khalqillahi azza wa jalla askanahum samawatihi wa wakalahum bi syu'uni khalqihi wa wasafahum fi kitabihi bi annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa annahum yusabbihuna lahu bil laili wan nahari la yafturun. Nah, karakteristik malaikat termasuk dari makhluk-makhluk Allah yang Allah tempatkan di langitnya, mengurusi, dibebani untuk mengurusi tugas-tugas. Allah sifati di dalam Al-Quran tidak bermaksiat, na'am, dan senantiasa bertasbih. Fayajibu alaina al-imanu bima warada fi haqqihim min sifatin wa a'malin fil kitabi wa sunnah wal imsaki amma wara'a dhalik. Fa inna hadha min syu'unil ghaibi allati la na'lamu minha illa ma 'allamana Allah wa rasuluhu. Berarti wajib kita mengimani sesuai dengan apa yang datang berkaitan dengan hak mereka, sifat mereka, amalan-amalan tugas-tugas mereka sesuai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita menahan diri dari apa yang kita tidak ketahui, yang tidak dikabarkan. Karena yang demikian termasuk urusan berkaitan dengan perkara yang gaib. Kita tidak mengetahui kecuali sebatas apa yang Allah telah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulnya. Wal kutubu jam'u kitab wa huwa minal katbi bi ma'nal jam' wad dhamm wal muradu biha al-kutubul munazzalatu minas sama'i ala rusuli alaihim salatu wassalam. Ma'ruf, kitab. Wal ma'lumu lana minha na'am suhuf Ibrahim wa Taurah allati unzilat ala Musa fil alwah wal Injil alladhi unzila ala Isa waz Zabur alladhi unzila ala Dawud wal Qur'anul Karim alladhi huwa akhiruha nuzulan wa huwa al-musaddiqu laha wal muhaiminu 'alaiha wa ma 'adaha yajibul imanu bihi ijmala. Na'am. Konsep keimanan kepada Alkitab atau kitab-kitab seperti ini kita imani secara spesifik. Suhuf Ibrahim, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kitab-kitab ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu. Ini secara ijmal global. War rusulu, kadar minimal yang harus diimani secara global. Nah, adapun secara terperinci dia kadar yang sifatnya tambahan, kesempurnaan. War rusulu jam'u rasulin wa qad taqaddama annahu man awha Allah ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi. Definisi rasul yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Kadar minimal keimanan ya kita percaya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul. Secara global, secara spesifiknya dia harus imani kadar minimalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dia jahil darinya. Kalau dikatakan kamu muslim, na'am saya muslim. Man nabiyuk? Enggak tahu saya nabi saya. Wallahu a'lam. Mungkin enggak. Man nabiyuk? Nabimu siapa? Oh, tak tahu. Siapa nabi? Hah? Hah? Mana ada orang Islam enggak tahu nabinya? Ada kafir bukan muslim. Gimana enggak tahu nabinya? Lalu terus dia mengikuti ajaran siapa? Islam aja tahu orang tuanya Islam aja. Terus nabinya siapa enggak tahu? Kadar enggak bisa diterima itu, enggak makul. Nah, kalau ditanya man rabbuk? Tidak tahu juga. Allah tahu dia. Hah? Allah tahu. Soalnya sering bertakbir tiap tahun. Allah musta'an. Nah ya, harus tahu dia nabinya siapa. Nabi Muhammad. Nah, ajarannya apa? Kalau dia enggak tahu nabinya siapa, bagaimana dia tahu ajarannya bagaimana? Itu kadar minimalnya. Wa alaina an nu'mina tafsilan biman sama Allahu fi kitabihi minhum wa hum 25. Dan kita beriman secara terperinci spesifik yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada 25 terkumpul dalam bait syair. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyah min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum Idrisu, Hudun, Syu'aibun, Salihun wa kada Dzulkifli, Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Di surat Al-An'am itu ayat 83 sampai 86 kan disebutkan nama-nama nabi 18. Kemudian ditambahkan yang ada di bait syair ini. Jadi ketemunya 25. Wa amma man ada haula'i minar rusuli wal anbiya fa nu'minu bihim ijmalan ala ma'na al-i'tiqadi bi nubuwwatihim wa risalatihim. Ini konsep keimanan secara global. Naam, kita beriman kepada mereka secara global, yaitu kepada seluruh para nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Duna an nukallifa anfusana al-bahtha an iddatihim wa asma'ihim. Enggak usah kita bebani diri kita mencari-cari nabi-nabi yang lainnya yang kita tidak tahu. Fa inna dzalika mimma ikhtassallahu bi ilmihi, karena itu termasuk yang Allah khususkan hanya di dalam ilmu Allah. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Para rasul yang kami telah kisahkan kepadamu wahai nabi
sebelum ini dan para rasul yang belum kami kisahkan kepadamu. Wa yajibul imanu bi annahum ballaghu jami'a ma ursilu bihi ala ma amarahumullahu azza wa jalla. Wajib untuk mengimani bahwasanya mereka semua telah menyampaikan dakwah dan misi mereka, tugas dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan-pesan ilahi. Wa bayanuhu bayanan la yasa'u ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu. Mereka telah menjelaskan dengan penjelasan yang jelas gamblang. Tidak boleh bagi seorang pun untuk jahil padanya. La yasa'u ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu. Naam. Wa annahu ma'sumuna minal kadhibi wal khiyanati wal kitmani wal baladah. Mereka semua para nabi itu ma'sum, utusan pilihan Allah, terjaga dari dosa, khianat, atau menyembunyikan wahyu, atau dari baladah. Baladah bermakna ya kurang cerdas. Wa anna afdalahum ulul azmi wal masyhuru annahu Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh li'annahum dhukiru ma'an fi qouli ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ulul azmi disebutkan dalam satu ayat 5 orang. Wa qawlu syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Berarti termasuk bentuk iqamatuddin adalah al-ijtima' ala al-haq. At-tafarruq berarti termasuk dari bentuk-bentuk tidak menegakkan agama. Naam. Wal ba'ts fil asli al-itsara wa tahrik. Al-ba'ats itu secara asalnya at-tahrik, yaitu upaya atau at-tahrik menggerakkan. Wal muradu bihi fi lisan syar'i ikhrajul mauta min quburihim ahya'an yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan al-ba'ats hari kebangkitan atau kebangkitan itu dalam sudut pandang syariat yaitu pengeluaran, pembangkitan orang yang sudah mati dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hidup di hari kiamat nanti. Li faslil qada bainahum, untuk Allah tegakkan perhitungan di antara mereka. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa yajibul imanu bil ba'tsi 'ala as-sifati allati bayyanaha Allah fi kitabih wa huwa annahu jam'u ma tahallala min ajza'il ajsadi allati kanat fid dunya wa insya'uha khalqan jadidan wa i'adatul hayati ilaiha. Konsep ba'ats gimana yang harus kita imani? Sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an, yaitu dikumpulkannya apa yang sudah tercecer dan hancur dari jasad ini. Nah, kemudian Allah tumbuhkan menjadi makhluk yang baru kembali, diulang kehidupannya. Wa munkirul ba'tsil jismani kal falasifati wan nasara kafir. Mengingkari ba'ts, kebangkitan. Naam. Ini kafir. Seperti falasifah dan nasara. Wa amma man aqarra bihi walakinahu za'ama anna Allah yab'atsul arwah fi ajsamin ghairil ajsamil lati kanat fid dunya fa huwa mubtadi'un wa fasiqun. Disebutkan oleh Syekh di sini, adapun yang mengimani al-ba'ats hari kebangkitan tapi dia menyangka bahwasanya Allah itu membangkitkan ruh di jasad yang lainnya, bukan jasad yang telah ada bersama ruh itu ketika di kehidupan dunia. Berarti dia meyakini dibangkitkannya ruh dan jasad yang baru. Tetap meyakini jasad. Yang demikian mubtadi' fasik. Disebutkan oleh para ulama pandangan yang lainnya, yaitu meyakini hari kebangkitan tapi yang dibangkitkan adalah arwah saja, bukan jasad. Mereka ini kafir. Amal qadar fahuwa fil asli masdar taqulu qadartu syai' bi fathid dal wa takhfifiha. Qadar, qadr. Aqdiruhu bi kasriha qadran wa qadaran idza ahatta bi miqdarihi. Asal usul dari qadar, ditakar. Ini takaran yang telah Allah takar untuk makhluknya. Wal muradu bihi fi lisan syar'an Allah azza wa jalla alima maqadira al-asya' wa azmanaha azalan. Maksudnya dari qadar itu apa? Allah mengilmui takaran segala sesuatu dan masanya dalam waktu yang azali, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Allah sudah tahu sebelum diciptakannya makhluk. Tuma aujadaha biqudratihi wa masyiatihi ala wifqi ma alimahu minha. Kemudian Allah ciptakan, Allah wujudkan sesuai dengan kadar dan takaran serta kehendak Allah. Ya sesuai dengan apa yang telah Allah ilmui dalam ilmunya yang lampau, yang azali. Nggak mungkin berubah. Wa annahu katabaha fil lauhi qabla ihdathiha. Dan bahwasanya Allah itu menuliskan semua takdir itu di dalam al-lauh. Sebuah lembaran papan yang menulis segala apa yang terjadi di alam ini, di alam wujud. Dan ini tingkatan-tingkatan qadar. Al-ilmu wal kitabah wal khalq wal masyiah.
sebagaimana dalam hadis awal, ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qala wa ma aktub? Qala uktub kullama huwa kain. Ketika Allah pertama kali menciptakan al-qalam, Allah seketika mengatakan kepada al-qalam, uktub. Maka qalam berkata, wa ma aktub? Apa yang harus aku tulis? Uktub kullama huwa kain. Tulis segala sesuatunya yang terjadi. Naam. Wa qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah segala musibah yang menimpa di muka bumi atau menimpa kalian kecuali itu telah tercatat jauh sebelum kami menciptakan kalian. Ini keimanan terhadap qadar. Baik, kita cukupkan sampai di sini konsep rukun iman secara global. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syaki, saran. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد وهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة